bagaimana cara berpegang teguh pada kebenaran, bahkan menjadi teladan hidup bagi keluarga dan sesama. Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Kita mulai membahas tokoh-tokoh Alkitab dari Perjanjian Baru, dimulai dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir di sekitar tahun 7 sebelum Masehi dari ayahnya Imam Sakaria dan ibunya Elisabet. Mereka keduanya sudah lanjut usia. Allah mengutus malaikatnya kepada Sakaria saat ia bertugas di Bait Allah, memberitahukan tentang Elisabet yang akan mengandung dan melahirkan Yohanes. Sejarah ini dapat kita baca di kitab Injil Lukas bab 1 ayat 5 hingga ayat 25. Yohanes dewasa tinggal dan hidup di padang belantara Yudea, seperti tertulis di Lukas 1 ayat 80. Dan disitulah ia menerima panggilan nabi pada sekitar tahun 27 Masehi, berdasarkan Lukas 3 ayat 2. Yohanes Pembaptis menjadi pewarta yang sangat berani menyuarakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada bangsa Israel. Karena pertobatan adalah tanggapan nyata atas tawaran keselamatan dari Allah. Banyak orang datang ke padang belantara ini untuk mendengarkan khotbahnya. Dan sesudah mereka mengakui dosa-dosa mereka, banyak di antara mereka yang ia baptiskan di sungai Yordan. Di antara orang-orang yang datang pada Yohanes untuk dibaptis, salah satunya adalah Tuhan Yesus. Ia disambut oleh Yohanes sebagai yang akan datang itu, bahwa pelayanan Yesus tepat seperti yang dinubuatkan para nabi. Hal ini tercatat dalam keempat Injil. Banyak hal yang kita dapat bahas dan teladani dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Salah satunya perihal kerendahan hati. Seperti perkataan Yohanes yang tercatat dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Di mana Yohanes Pembaptis itu begitu terkenal, bahkan banyak orang yang menganggap dia sebagai Mesias. Tetapi Yohanes rendah hati dan mengarahkan mereka kepada Yesus, Sang Anak Domba. Namun pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan salah satu sisi lain dari kehidupan Yohanes Pembaptis, yaitu sebagai teladan hidup dalam kebenaran. Orang banyak mendengarkan ajaran dan meneladani hidup Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan dan pelayanan Kristus. Dan juga pada saat yang sama membawa dan menunjukkan orang kepada Kristus. Teman-teman, mari kita renungkan. Apakah kita berani bertindak dan memberi teladan hidup dalam kebenaran? Seperti Yohanes, tidak mudah untuk hidup dalam kebenaran. Seringkali terlihat aneh karena berbeda dengan cara dunia. Dan banyak orang yang hidup dalam ketidakbenaran cara dunia menjadi tidak suka dengan kita. Karena tindakan kita menjadi terang, membuat mereka tidak nyaman. Namun inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Dan cara melakukannya kembali sangat sederhana. Meski saat melakukannya sulit. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam doa dan firman. Dan dengan bersama-sama orang beriman dan pelayanan yang akan mendukung kita bertumbuh di lingkungan yang kondusif. Dimulai dari pertobatan dengan niatan yang sungguh. Dengan ini juga kita berperan seperti Yohanes Pembaptis. Meski tidak melakukan pembaptisan, kita diajak untuk melayani keluarga, sesama di lingkungan, di work dan marketplace. Juga bersaksi atas hal-hal yang kita alami bersama Roh Kudus. Semua ini bertujuan untuk orang-orang di sekitar kita mengenal dan datang kepada Kristus. Karena mereka melihat, mendengar, dan mengenal teladan hidup kita sehari-hari. Penekanan pada hal teladan. Orang melihat tindakan dan mendengar perkataan kita, terutama saat kita mempunyai pengaruh atau otoritas. Seperti saat kita sebagai orang tua, maka anak-anak akan meneladani tindakan atau kebiasaan kita. Juga saat kita sebagai pemimpin, sebagai leader di marketplace, di lingkungan.
Akan sulit untuk mengajarkan mereka untuk mengenal dan mencintai Kristus jika kita sendiri tidak hidup bergaul intim dengan Roh Kudus melalui doa dan firman. Yohanes Pembaptis tidak mengejar kesuksesan menurut standar dunia. Bahkan menurut standar dunia, dia gagal karena mati tragis di tangan Herodes. Tapi menurut Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 11, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Yohanes Pembaptis melayani seumur hidupnya dan senantiasa bersaksi dan memberi teladan hidup dalam kebenaran, mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengenal Kristus. Mari belajar dari Yohanes Pembaptis yang mengenal diri dan tugasnya, mengenal Tuhan yang dilayaninya, serta mengenal isi berita dan tahu memberitakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.